Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang HTML dan CSS. Berikut ini ada nama kelompok kami. Ini langsung saja HTML dan CSS. Yang pertama ada HTML, yaitu Hypertext Markup Language. Pengertian HTML. HTML adalah bahasa standar pemrograman yang digunakan untuk membuat halaman website yang diakses melalui internet. Singkatan dari Hypertext Markup Language atau bahasa markup. HTML disusun berdasar kode dan simbol tertentu yang dimasukkan dalam sebuah file atau dokumen, sehingga bisa ditampilkan pada layar komputer dan bisa dipahami oleh para pengguna internet. Sejarah HTML. Sejarah HTML pertama kali dibuat oleh tim Berners-Lee yang merupakan fisikawan di lembaga penelitian CERN, Swiss. Berners-Lee mempunyai ide atau pemikiran mengenai sistem hypertext berbasis internet. Sekitar tahun 91, tim merilis versi HTML pertama yang di dalamnya terdapat sekitar 18 tag. Untuk sekarang, HTML mengalami beberapa pengembangan dari sisi fitur serta informasi yang disajikan, hingga versi terbaru yaitu HTML5. Selanjutnya, HTML juga mengalami tahap perbaikan, maintain, dan dikembangkan oleh World Wide Web Consortium W3C. Pada tahun 2014 merupakan waktu di mana HTML mengalami upgrade yang cukup signifikan. Kemudian fungsi HTML yaitu digunakan untuk membuat dokumen elektronik disebut halaman yang ditampilkan pada www atau World Wide Web. Setiap halaman berisi serangkaian koneksi ke halaman lain yang disebut hyperlink. Kemudian kode HTML memastikan format teks dan gambar yang tepat untuk browser internet. Tanpa HTML, browser tidak akan tahu bagaimana menampilkan teks sebagai elemen atau membuat gambar. Kemudian kita masuk ke tag-tag HTML dan penjelasannya. Berikut ini ada tag dasar. Tag dasar adalah tag yang paling sering digunakan. Yang pertama, doctype HTML, yaitu deklarasi untuk mendefinisikan dokumen menjadi HTML. Kemudian HTML sebagai tag pembuka. Kemudian ada head, informasi meta tentang dokumen. Ada title, yaitu membuat judul. Kemudian ada body, tempat dibuatnya semua konten. Berikut ini adalah contoh penggunaan dari tag dasar. Bisa dilihat sebelah sini. Kemudian hasilnya yaitu my first heading, yaitu heading paragraph. Kemudian ada tag judul. Di HTML ini terdapat 6 heading. Yang pertama heading 1 hingga heading 6. Heading 1 ini terbesar jika heading 6 ini terkecil. Kemudian untuk memisahkan konten yaitu HR. Contoh penggunaan tag judul bisa dilihat sebelah sini dan hasilnya seperti ini. Baik, selanjutnya yaitu ada tag paragraf. Tag paragraf seperti yang ditampilkan ya. Nah, kalau P itu membuat paragraf, kalau BR itu membuat garis baru, sedangkan pre itu memformat teks atau kalimat. Contoh penggunaan tag paragraf ya seperti ini. Jadi di sini ada previewnya. Selanjutnya dia itu selanjutnya text style. Oke. Text style di sini ada 6 macam ya. Yang pertama itu style, yaitu atribut untuk elemen styling pada HTML. Yang kedua background color, yaitu memberi warna pada latar belakang, sedangkan color itu memberi warna pada teks. Lalu ada font family untuk mengubah font pada teks, font size untuk mengatur ukuran font, dan text align untuk mengatur perataan teks. Penggunaan text style seperti berikut ya. Oke, lanjut.
Lalu ada tag formatting. Di sini ada yang pertama ada membuat teks tebal, yaitu menggunakan tag B, yang lalu ada membuat teks penting menggunakan tag strong, membuat teks miring, memakai tag I, membuat teks ditekankan yaitu M, membuat teks ditandai mark, membuat teks kecil menggunakan small, teks dihapus menggunakan del, teks dimasukkan menggunakan ins, teks subscribe menggunakan sub, dan teks superscribe menggunakan sub. Jadi contoh penggunaan teks formatting seperti ini, dan di situ ada previewnya langsung ya. Jadi yang kita tulis langsung muncul di sini seperti ini. Jadi ya begitulah. Lanjut. Lalu ada tag gambar. Yang pertama yaitu IMG, yaitu elemen untuk mendefinisikan gambar. Lalu ada SRC, yaitu atribut untuk menentukan URL gambar. Lalu mendefinisikan teks pada gambar menggunakan alt, menentukan ukuran gambar menggunakan width dan width height. Properti untuk float image pada CSS menggunakan float. Lalu ada mendefinisikan gambar peta menggunakan map, mendefinisikan area atau daerah gambar menggunakan area. Dan yang terakhir ada menampilkan gambar yang berbeda untuk perangkat yang berbeda, itu menggunakan picture. Ini adalah contoh penggunaan tag gambar ya. Jadi di situ langsung ada previewnya, bisa dilihat. Oke, lanjut. Lalu di sini ada tag form. Yang pertama yaitu tag form yang sendiri yaitu membuat formulir untuk mengumpulkan input user. Lalu ada input, yaitu membuat tipe inputan pada form yang akan dibuat. Selanjutnya ada text R, yaitu elemen untuk mendefinisikan field input. Lalu ada label, memberikan label pada elemen input. Lalu field set, yaitu mengelompokkan elemen yang terdapat pada form. Selanjutnya ada select, yaitu membuat input dengan pilihan tipe list drop down. Lalu ada opt group, mengelompokkan beberapa pilihan pada daftar input. Selanjutnya ada option, mendefinisikan opsi yang bisa dipilih. Lalu ada button, yaitu membuat tombol atau buttonnya. Selanjutnya ada data list, membuat daftar pilihan untuk input data. Yang terakhir ada output, yaitu menampilkan hasil dari hitungan. Jadi contoh penggunaan tag form seperti berikut ya. Jadi di situ ada previewnya. Oke, lanjut. Lalu ada tag table di sini. Yang pertama yaitu membuat tabel pada web menggunakan tag table. Lalu membuat baris pada tabel menggunakan tr. Membuat kolom pada tabel menggunakan td. Membuat judul pada kolom, contohnya nama, kelas, alamat, dan lain-lain itu menggunakan th. Membuat judul tabel yaitu caption. Selanjutnya ada mengatur garis tabel yaitu menggunakan border. Terus ada mengatur batas garis tabel menggunakan border collapse. Lalu mengatur padding pada sel, itu menggunakan padding. Lalu ada mengatur perataan pada content table menggunakan text align. Mengatur jarak spasi garis tebal menggunakan border spacing. Menggabungkan beberapa kolom itu menggunakan call span. Lalu ada menggabungkan beberapa baris itu menggunakan row span. Dan terakhir yaitu memberikan ID pada table atau kolom menggunakan ID. Ya, ini adalah contoh penggunaan tag table. Jadi previewnya seperti itu ya. Selanjutnya yaitu ada tag daftar. Yang pertama yaitu untuk membuat tampilan daftar menggunakan simbol, kita menggunakan tag ul. Membuat daftar menggunakan nomor, huruf, Romawi, dan lain-lain itu menggunakan all. Lalu di sini ada li, yaitu untuk menentukan berbagai item yang ingin ditampilkan. Selanjutnya mendefinisikan daftar deskripsi menggunakan dl. Lalu mendefinisikan istilah deskripsi menggunakan dt. Menggambarkan istilah dalam deskripsi menggunakan dd. Dan terakhir yaitu menentukan jenis penomoran menggunakan type.
Oke, di sini ada contoh penggunaan teks gambar. Maksudnya menggunakan teks itu tadi ya. Di situ ada kesalahan sedikit. Coba balik. Di sini kan seharusnya kita menggunakan teks yang barusan kita jelasin ya. Tapi di sini ada kesalahan penulisan ya. Jadi seperti isinya itu menjelaskan tentang materi yang tadi. Oke. Terima kasih. Itulah beberapa teks HTML dasar yang umum sekali digunakan pada untuk mendesain website ya, awal-awal kita tuh. Semoga kita bisa pelajari lagi ya. Semoga bermanfaat. Oke, selanjutnya ada tim CSS. Silakan. Selanjutnya kita masuk ke materi CSS, yaitu Cascade Style Sheet. CSS ini merupakan sebuah bahasa untuk mengatur tampilan web sehingga akan terlihat lebih menarik dan indah. Dengan CSS, kita dapat mengatur layout atau tata letak, warna, jenis huruf, garis, dan lain sebagainya. CSS pertama kali diperkenalkan oleh Hakan Yum Lee pada tahun 1994. Sejauh ini sudah ada beberapa CSS, mulai dari CSS yang pertama atau versi pertama, yaitu pada tanggal 17 Desember 96, kemudian ada CSS yang versi kedua, yaitu pada Mei tahun 98, kemudian ada CSS 2.1, yaitu pada 7 Juni 2011, kemudian CSS 3 muncul di tahun 2012, selanjutnya CSS 4 ini masih dalam pengembangan. Untuk struktur kode dari CSS sendiri terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama adalah selektor, kedua ada blok deklarasi, dan yang ketiga properti beserta dengan nilainya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar yang ada di sebelah kanan. Next. Nah, untuk selektor sendiri yaitu kata kunci untuk memilih elemen HTML yang akan kita atur. Contohnya misalkan di sini ada hal 1, kemudian kalau red yaitu kita akan memilih hal 1 yang akan diberikan warna teks merah. Nah, selektor ini dapat berupa tag, kelas, ID, ataupun atribut. Kemudian blok deklarasi. Blok deklarasi ini adalah tempat kita menuliskan atribut-atribut CSS yang akan diberikan kepada selektor. Contohnya di sini ada P, kemudian font size 18 pixel. Yaitu artinya kita akan mengatur ukuran font dari tag P sebesar 18 pixel. Blok deklarasi ini ditandai dengan tanda kurung kurawal. Selanjutnya ada properti dan nilainya. Properti merupakan atribut atau sekumpulan aturan yang akan diberikan kepada elemen yang dipilih. Setiap properti harus diakhiri dengan titik koma. Properti harus ditulis dalam blok deklarasi. Kemudian untuk cara menuliskan CSS dalam HTML ini ada beberapa cara. Penulisan kode CSS di HTML dapat dilakukan di dalam tag style. Tag tersebut dapat ditulis dalam head atau body. Contohnya seperti gambar di samping. Itu ada tag style, kemudian ada kode CSS-nya. Yang selanjutnya, CSS juga dapat ditulis terpisah dengan kode HTML. CSS sendiri nanti akan ditulis dalam file khusus dengan ekstensi .css. Untuk menggunakan CSS yang terpisah, kita perlu mengimportnya dengan cara menggunakan tag link, yaitu tagnya seperti di bawah. Kemudian kita juga bisa menulis untuk cara yang ketiga, itu disebut juga dengan inline CSS, yaitu dengan cara ditulis langsung pada atribut elemen HTML. Setiap elemen HTML memiliki atribut style, di sanalah inline CSS ditulis. Contohnya seperti berikut yang ada di bawah ini.
Baik, selanjutnya yaitu ada class selector. Class selector adalah penggabungan beberapa properties yang digunakan lebih dari satu kali. Class selector ini biasanya digunakan untuk memilih elemen HTML dengan atribut tertentu. Cara penulisan class selector yaitu nama, strip class, buka kurung property, titik 2 value, titik koma, tutup kurung. Selanjutnya untuk menempelkan class ke dalam tag HTML yaitu tag HTML nama strip class buka kurung property titik 2 value titik koma tutup kurung. Next. Selanjutnya ada ID selector, merupakan selektor paling umum dan juga paling sering dipakai. Penggunaan ID selector hampir sama dengan class selector, dengan perbedaan jika pada class selector kita menggunakan atribut class untuk tag HTML, untuk ID selector kita menggunakan atribut ID. Adapun cara penulisan ID selector yaitu hashtag nama, thread ID, buka kurung property, value, tutup kurung. Selanjutnya untuk menampilkan ID selector ke dalam tag HTML adalah tag HTML has nama thread ID, buka kurung property, titik 2 value, titik koma, tutup kurung. Next. Yang selanjutnya yaitu atribut selector. Selector dasar terakhir ini adalah atribut selector. Selector ini sedikit lebih advance atau canggih dibandingkan dengan selector-selector sebelumnya. Atribut selector ini digunakan untuk mencari seluruh tag yang memiliki atribut yang dituliskan. Atribut selector adalah selektor CSS yang digunakan untuk mencari elemen HTML dengan menggunakan nilai atribut dari tag HTML tersebut. Untuk menggunakan atribut selector, dapat menulisnya di dalam tanda kurung siku, seperti contoh berikut ini. Lanjut, Mas. Adapun keuntungan penggunaan CSS, yaitu dengan menggunakan CSS, di mana sebuah halaman web memakai CSS yang sama, kita cukup merubah satu baris kode CSS tersebut untuk merubah font di semua halaman web. Jadi keuntungan menggunakan CSS pada desain web adalah lebih praktis dalam hal pengetingan kode atau sintaks. Adapun kekurangan penggunaan CSS pada desain web yaitu tidak semua browser dapat mengartikan kode CSS dengan cara yang sama, sehingga tampilan pada web dengan CSS terlihat baik pada browser yang satu atau tertentu, tetapi berantakan di browser yang lain. Adapun dibutuhkan waktu yang cukup lama dalam mendesain dan membuatnya. Selanjutnya yaitu perbedaan dengan HTML dengan CSS. HTML tanpa CSS yaitu pendeklarasian dalam suatu tag dan menggunakan tanda sama dengan dan petik 2. Berikut adalah contoh HTML tanpa CSS. Selanjutnya yaitu HTML dengan CSS. Pendeklarasian HTML dibuat satu kelompok. Biasanya ditempatkan di antara style dan style sebelum body di dalam kurung kurawal dan menggunakan tanda titik 2 dan tanda titik koma. Berikut adalah contoh HTML dengan CSS. Baik, sekian penjelasan CSS. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mas. Baik, terima kasih. Itu adalah penjelasan dari HTML dan CSS. Nah, berikut ini ada daftar pustakanya, bisa dilihat di layar. Oke, sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.